keadaan. Tetapi hitung-hitungan kejahatan, orang yang paling mungkin menyakiti kita, orang yang paling mungkin memviktimisasi kita, orang yang paling mungkin menjahati kita, tak lain tak bukan sesungguhnya adalah orang dekat. Hello everyone, kembali lagi bersama saya, Feni Pascal Yaratu, mahasiswa program studi psikologi semester 4 Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini nih saya akan membagikan informasi yang sangat penting terkait salah satu bidang ilmu psikologi, yakni psikologi forensik. Nah, saya sangat berharap untuk kita semua, bahkan teman-teman yang nonton video ini untuk mendengarnya secara baik. Karena ini sangat penting bagi kalian yang tertarik atau sangat pengen nih ingin menjadi psikolog. Bahkan jadi psikolog forensik itu sangat baik dan sangat berguna untuk kalian. Saya akan membagikan 4 poin penting yang terkait dengan psikologi forensik. Tentu yang pertama, saya akan membahas apa itu definisi dari psikologi forensik. Yang kedua, apa saja peran psikolog forensik di Indonesia. Yang ketiga, saya akan membagikan cara bagaimana untuk kita menjadi seorang psikolog forensik. Dan yang keempat, apa saja keterkaitan psikolog forensik. Yang pertama, apa definisi forensik dan psikologi forensik? Forensik berasal dari bahasa Yunani yang artinya debat atau perdebatan. Dan dalam hal ini forensik sendiri dia merupakan bidang ilmu pengetahuan yang membantu proses penegakan hukum. Tetapi sangat sering pertanyaan itu muncul, apa sih bedanya psikologi hukum dan psikologi forensik? Teman-teman perlu ketahui bahwa psikologi hukum ini memiliki arti yang sangat luas, yang mana psikologi forensik sendiri ini merupakan salah satu bagian dari psikologi hukum. Jadi, psikologi hukum itu merupakan sebuah penerapan psikologis atau semua bentuk layanan dalam bidang psikologis dalam permasalahan hukum. Sedangkan psikologi forensik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari subjek dari segi kognitif, afektif, dan perilaku dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Yang kedua, apa saja peran psikologi forensik di Indonesia? Nah, tentu saja kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam hal ini psikolog forensik sangat berperan aktif juga pada bidang hukum. Contohnya seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional, KPK, dan juga Kemenkeu. Nah, dalam hal ini juga psikolog forensik memiliki kompetensi yang sangat penting dan terbagi atas 3, yang mana itu mereka yang pertama membantu proses penyelidikan itu terhadap tersangka dan juga korban. Nah, mereka melakukan criminal profiling. Dalam hal ini psikolog memberikan gambaran tentang profil pelaku kejahatan yang belum terungkap dan dalam sedang pencarian polisi, yang mana membantu juga dalam pihak kepolisian agar mereka lebih memfokuskan usaha mereka terhadap pencarian pelaku kejahatan. Terkait korban juga, di sini akan dilakukan otopsi psikologis untuk mencari tahu penyebab korban meninggal. Apakah dia bunuh diri atau dia meninggal karena dibunuh. Itu akan dilakukan profil psikologis juga kepada korban. Berikut juga ada proses penyidikan. Nah, dalam hal ini psikolog membantu untuk melakukan proses interogasi dan juga dampingan psikologis dalam hal untuk memberikan hasil dari kesaksian sendiri. Tugas seorang psikolog forensik juga di mana mereka membantu misalkan pada saat ada sebuah kasus. Mereka membantu dalam proses pemeriksaan di kepolisian, di pengadilan, bahkan ketika yang terpidana juga sudah di dalam lembaga pemasyarakatan. Bagaimana sih cara kita menjadi seorang psikolog forensik? Tentu yang pertama kita harus menyelesaikan S1, yakni itu akan disebut sebagai seorang ilmuwan psikologi. Dan setelah kita menyelesaikan S1, kita beranjak ke S2 untuk mengambil magister profesi. Nah, pada sistem pendidikan di Indonesia sendiri masih sangat umum tentang psikologi. Nanti setelah kita mengambil profesi pada S3, kita akan lebih terfokus kepada spesialis atau pikiran kita menjadi seorang psikolog forensik. Nah, nanti arah dan tujuannya dapat kita pelajari sendiri jika ingin menjadi seorang psikolog forensik. Yang keempat,
Hal apa saja yang terkait dengan psikologi forensik? Yang pertama ada penelitian akademik, di mana hal ini dilakukan oleh para mahasiswa, misalkan penelitian, dan itu akan diberikan oleh dosen atau psikolog forensik sendiri yang dibantu oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua ada konsultan penegak hukum. Ini juga psikolog forensik membantu dalam penanganan hukum yang tadi sudah banyak saya jelaskan. Dan yang ketiga sebagai evaluator, di mana dalam hal ini psikolog membantu untuk mengevaluasi baik para korban maupun pelaku dalam menanggapi setiap kasus-kasus yang terjadi. Sekian materi hari ini dari saya mengenai psikologi forensik. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kita semua.